Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 2892150108 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayetno. Adapun yang akan saya bahas adalah manajemen lembaga keuangan, konsep dasar manajemen lembaga keuangan, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank. Pengertian manajemen lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang aset utamanya berbentuk keuangan ataupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman. Daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku, manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan modal kerja. Menggunakan atau mengalokasikan dana dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan, beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Tujuan manajemen lembaga keuangan. Tujuan manajemen lembaga keuangan adalah memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya expert atau cost untuk mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau survive dan expansion. Fungsi manajemen lembaga keuangan. Melihat posisinya, manajemen keuangan merupakan bagian penting dari manajemen perusahaan atau lembaga. Swathusnan dan Eni Pujiastuti 1988 menyatakan, manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, kegiatan analisis, dan pengendalian perkembangan keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan. Yang pertama, planning atau perencanaan keuangan, meliputi arus kas dan rugi laba. Yang kedua, budgeting atau anggaran, perencanaan, penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisis rasio laporan keuangan. Ruang lingkup manajemen lembaga keuangan. Ruang lingkup yang pertama adalah keputusan pendanaan, meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan utang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan yang bersumber dari internal ataupun eksternal perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi, meliputi kebijakan penanaman modal perusahaan pada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah dan peralatan, atau mesin ataupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset, meliputi kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Pengertian bank. Bank menurut N.F. Hongson adalah sebagai intermediasi keuangan, didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot.
Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca berarti tempat penukaran uang. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya, aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Model, jenis-jenis bank dan fungsinya. 3 kelompok utama institusi keuangan: bank komersil, lembaga tabungan, dan credit unions. Juga disebut lembaga penyimpanan karena sebagian besar dananya berasal dari simpanan nasabah. Dilihat dari besarnya aset, bank-bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan yang dapat melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan credit unions, yaitu menerima deposito atau kewajiban dan membuat pinjaman, tetapi berbeda dalam komposisi aktiva dan kewajiban yang lebih bervariasi. Jenis dan klasifikasi bank. Lembaga jenis ini terdiri atas bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Berdasarkan dan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 23 Tahun 1998, jenis bank di Indonesia yang pertama, bank sentral di Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Yang kedua, bank umum. Bank umum yaitu bank yang mampu memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pada bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, berjangka, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR. BPR yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. BPR ini adalah bank yang khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu daerah kecamatan atau pedesaan. Bank perkreditan rakyat dari bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bukan bank. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 MK 1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usaha-usaha. Yang pertama, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara. Yang kedua, memberi suatu kredit jangka menengah. Yang ketiga, mengadakan sebuah penyertaan modal yang sifatnya sementara. Yang keempat, bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah. Yang kelima, bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye. Yang terakhir, sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian. Jenis lembaga keuangan bukan bank. Ada beberapa jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan yaitu suatu lembaga keuangan bukan bank berbentuk suatu koperasi yang bekerja di bidang perkreditan, yaitu untuk menerima simpanan uang dan untuk meminjamkan modal pada anggota. Yang kedua, Perum Pegadaian. Perum Pegadaian yaitu suatu lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk perusahaan yang dimiliki pemerintah, yang usahanya untuk melayani suatu kepentingan umum yang
membutuhkan pinjaman uang dalam modal kecil dengan jaminan berupa barang yang memiliki nilai harga. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yaitu suatu perusahaan yang memberikan jaminan atau pertanggungan kepada nasabah yang mengalami suatu kerugian, sehingga dengan surat perjanjian atau polis apabila terjadi suatu kejadian yang menyebabkan suatu kerugian, contohnya kebakaran, kecelakaan, meninggal dunia, dan sebagainya. Uang pertanggungan yang dibayarkan oleh nasabah dinamakan premi. Dan yang terakhir, dana pensiun. Dana pensiun yaitu suatu perusahaan yang diperoleh melalui suatu pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif dalam bekerja. Dana tersebut akan dikembalikan apabila pegawai yang bersangkutan sudah pensiun. Dengan adanya suatu lembaga yang mengelola dana pensiun, pegawai yang sudah tidak aktif bekerja karena sudah mencapai usia dapat memenuhi suatu kebutuhan uang dari dana pensiun. Perusahaan yang mengelola dana pensiun adalah PT Taspen atau Tabungan Asuransi Pensiun. Lembaga keuangan bukan bank. Pasar modal. Pengertian pasar modal menurut Husnan tahun 2003, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Sedangkan pengertian pasar modal secara umum adalah sistem keuangan yang terorganisasi termasuk dalam bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Pasar modal sebagai sistem dan lembaga keuangan. Pasar modal pada hakikatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini kita ketahui, yaitu ada pedagang, pembeli, dan tawar-menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga, kinerja pasar modal. Menurut Usman, surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibedakan menjadi surat berharga bersifat utang dan surat berharga yang bersifat pemilikan. Surat berharga yang bersifat utang dikenal dengan nama obligasi, dan surat berharga yang bersifat pemilikan dikenal dengan nama saham. Obligasi adalah bukti penyerahan dari perusahaan. Yang keempat, lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembalian yang relatif panjang. Konsep dasar lembaga keuangan internasional. Pengertian lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Pemiliknya atau pemegang saham umumnya pemerintah nasional. Menurut Kashmir tahun 2008, lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Fungsi lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana tersebut dari investor pada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Tujuan lembaga keuangan internasional. Ada beberapa tujuan lembaga keuangan internasional. Di antaranya yang pertama, membantu negara-negara Asia, khususnya dalam mengordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri.
Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia, khususnya yang masih terbelakang. Dan yang terakhir, memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan, termasuk memformulasikannya usulan proyek. Bentuk-bentuk lembaga keuangan internasional. Beberapa bentuk lembaga keuangan internasional. Yang pertama, Bank Dunia. Pengertian dan sejarah terbentuknya Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman leverage ke negara-negara berkembang untuk program modal. Tujuan Bank Dunia adalah untuk mengurangi kemiskinan. Adapun fungsi utama Bank Dunia, tugas Bank Dunia saat ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Sebanyak sekitar 2,4 miliar US dollar telah diberikan oleh Bank Dunia untuk proyek-proyek pembangunan di Eropa dan Australia. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen lembaga keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.